timbullah idenya dengan membuat reklame nama jangan buang sampah di tempat ini. Kalau untuk program peduli lingkungan ini sangat cocok ya Kak ya, sudah sangat cocok sekali gitu. Jangan buang sampah ke sungai. Kenapa? Berat membersihkannya. Rojudin adalah salah satu warga yang bermukim di wilayah bantaran Sungai Cisadane. Sejak tahun 1990, ia menempati kawasan Panunggangan Barat, Kota Tangerang. Di mana sejak kala itu ia berdampingan dengan Kali Cisadane untuk mendapatkan sumber air sebagai penghidupan. Namun hidup bersinergi dengan alam bukan perkara mudah. Rojudin mendapati kenyataan adanya kebiasaan masyarakat di lingkungannya yang membuang sampah ke sungai. Hal itu membuat Rojudin merasa lingkungan tempat tinggalnya menjadi tidak nyaman. Sini kebun pisang. Kebun pisang dari sini, dari bangunan ini yang majlis ini, situ tempat sampah, Bantar Gebang. Saya juga buang sampah di situ. Tapi di situ saya cuma lagi jadi pengurus Karang Taruna. Sebenarnya saya dari dulu itu udah hati miris. Kenapa? Teman saya gak punya wewenang untuk ke situ. Ya, alhamdulillah saya diangkat sama warga. Menurut saya punya fondasi, punya kapasitas, punya wewenang situ ya. Itulah. Kondisi itu akhirnya membuat Rojudin bergerak. Pada tahun 2014, ia membangun Saung Pani Isan sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan yang bersih dan nyaman. Pani Isan adalah istilah dari bahasa Sunda dengan arti tempat untuk beristirahat yang dingin dan sunyi. Saung Pani Isan ini dimanfaatkan warga untuk berkumpul dan membicarakan cara mengembalikan keasrian dan kebersihan Sungai Cisadane. Langkah itu dilakukan agar Sungai Cisadane tetap menjadi sumber penghidupan bagi warga bantaran. Cara dilakukan dengan mengumpulkan sampah warga menggunakan sistem jemput bola dari rumah ke rumah. Setiap petugas diberi upah yang didapat dari iuran warga sebesar Rp10.000 per bulan untuk kebersihan sampah. Ya, alhamdulillah, buang sampah karena dijemput dari dapur. Dijemput dari petugas ke dapurnya, diketok-ketok sampahnya mana, gitu. Jadi gak kecepatan warga itu bawa sampah. Udah, karena kalau udah warga bawa sampah, kemana aja? Ini tuang sampahnya kadang 2 hari sekali, 2 hari sekali kalau gimana situasi aja, itu kan 2 hari sekali, kadang-kadang sehari sekali. Nih sekarang juga mau giran buang nanti ngambil sampah, gitu. Cara berbeda dilakukan Jabong Velani. Pria berusia 38 tahun ini ikut menjaga lingkungan dengan membantu mengumpulkan sampah. Ini sampah tolong dibawa ke mobil untuk nanti kita lakukan penimbangan nanti di sana. Jadi ini tolong dibantu kita angkat secara rame-rame, nanti kita hasil timbangan kita sampaikan bareng-bareng. Oke, mari Bu, silakan. Namun sampah yang dikumpulkan berupa sampah yang dapat didaur ulang seperti jenis kertas dan plastik. Kemudian sampah itu diolah kembali menjadi barang bernilai lebih dan berguna. Seperti sampah drum, diubahnya menjadi kursi dan meja yang dapat digunakan untuk mempercantik halaman rumah ataupun ruang terbuka hijau. Ini ya untuk mengembangkan gitu. Dari sampah ini bisa dikembangkan untuk menjadi entah itu drum, jadi meja drum, terus itu pengembangan semacam itu aja. Jadi ternyata sampah yang dibuang itu bisa dibikin yang lebih mahal lagi gitu kan. Kalau kita bisa dikreatifkan gitu, bikin bangku lah, bikin meja segala macam seperti itulah.
proses pemanfaatan sampah kembali atau daur ulang kini mulai membuahkan hasil. Meja dan kursi dari drum ini dijual dengan harga berkisar 2,5 juta untuk satu set. Via online bisa, terus kadang-kadang pengunjung juga yang ke sini, oh ini kok bisa ya seperti ini gitu. Ini harganya berapa segala macam kan gitu. Itu kita ini biasanya satu set gitu ya, 2,5 juta. Kepedulian Jebong dan Rojudin agar bantaran Cisadane dan lingkungan rumahnya bisa bersih kembali mulai membuahkan hasil. Namun usaha yang mereka lakukan selama ini bukanlah perkara mudah. Ada proses panjang dan keteguhan hati membantu masyarakat mengubah perilaku, yaitu dengan tidak membuang sampah ke sungai. Ketika kita sudah tahu, maka sekarang aduh jangan deh, jangan buang sampah ke sungai. Kenapa? Berat membersihkannya, berat membersihkan sampah-sampah yang menggantung di pohon. Cisadane merupakan satu sungai besar dengan hulu Gunung Pangrango dan bermuara ke wilayah Tanjung Burung. Sungai dengan panjang 126 km ini, sebagian alirannya membelah kota Tangerang dan menjadi sumber penghidupan masyarakatnya. Namun masalah muncul. Kebiasaan membuang sampah ke sungai membuat aliran Cisadane menjadi tercemar. Hal itulah yang kemudian membuat hati Uyus Setiabakti tergerak. Ia mengajak 7 orang temannya untuk membantunya mengubah perilaku masyarakat Kelurahan Pananggungan Barat. Perubahan dilakukan dengan membentuk bank sampah Sungai Cisadane atau biasa dikenal dengan Bangsa Suci. Konsisten, yang intens, kemudian yang fokus untuk melakukan perawatan Sungai Cisadane, gitu kan. Acara-acara seremonial memang ada, bersih-bersih sampah 1 jam, 2 jam kayak gitu kan. Terus kemudian seremonial penanaman pohon juga ada pada waktu itu. Namun namanya juga seremonial ya kan. Pohon yang ditanam kan butuh dirawat. Justru yang berat adalah perawatannya, bukan penanamannya. Jadi setelah menanam ya kita harus rawat, kita punya tanggung jawab sosial agar pohon itu bisa tumbuh dan kemudian dia berkembang. Syukur-syukur sampai dengan dia bermanfaat, memberikan buah-buahan dan lain sebagainya kayak gitu. Perjuangan mengubah perilaku masyarakat bantaran Sungai Cisadane bukan hal mudah. Bahkan dalam perjalanannya, rekan Uyus satu persatu mulai menyerah. Namun peristiwa itu justru membuat Uyus semakin bersemangat. Ia perlahan kembali mengajak warga lainnya untuk menyusuri Sungai Cisadane. Hal itu dilakukan agar masyarakat ikut merasakan sungai yang menjadi sumber kehidupan berangsur tercemar. Ketika kita sudah tahu, maka sekarang aduh jangan deh, jangan buang sampah ke sungai. Kenapa? Berat membersihkannya, berat membersihkan sampah-sampah yang menggantung di pohon kayak gitu kan, membersihkan sampah yang sudah bercampur dengan tanah. Kan mereka sampah-sampah itu sulit untuk kemudian dia bisa bersatu dengan tanah kayak gitu kan. Kalau buang ke Sungai Cisadane itu kan nggak dipungut retribusi, nggak dipungut bayaran, nggak dipungut apapun, ya buang aja. Tapi kita tidak sadar bahwa itu merupakan perilaku yang salah. Ada banyak aturan yang mengatur tentang itu, undang-undang persampahan, perda tentang sampah. Tapi itu semua seolah-olah tidak ada. Itu semua seolah-olah terabaikan. Itu semua seolah-olah tidak pernah disepakati, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat kayak gitu kan. Sehingga ya
aturan-aturan buang sampah tetap buang sampah ke sungai. Nah, maka dibutuhkanlah komunikasi perubahan perilaku. Perjuangan yang sama dilakukan Rojudin. Melalui Saung Pani Isan yang sudah 6 tahun berdiri ini, Rojudin ingin warga tidak lagi membuang sampah ke Sungai Cisadane. Namun masih ada saja warga yang tidak mendukungnya. Saya punya pemikiran, saya nyari teman-teman yang peduli ke sampah itu. Dan nyari ide harus gimana. Ya timbullah idenya dengan membuat reklame nama jangan buang sampah di tempat ini. Ternyata tidak direspon masyarakat, tetap aja buang sampah. Saya sampai berusaha, saya beli tambang lah 30 meter untuk memager juga. Ternyata masih bisa dilemparin. Uyus dan Rojudin kini bisa sedikit bernafas lega. Dukungan kepada mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah. Salah satunya dari pemerintah Kota Tangerang. Nah, alhamdulillah kesininya tahun-tahun 2014 dukungan mulai datang dari pemerintah daerah. Kami ditengokin oleh Pak Wali Kota Tangerang. Nengokin, oh gini segala macam. Ya, terima kasih sudah menengoki Bangsa Suci. Kemudian berikutnya ada lagi support ya, memberikan charity 1000 pohon. Jadi kami diberikan 1000 pohon. Walaupun pada waktu itu kami bingung nanamnya gimana ya. Pohonnya ada 1000. Tapi karena cinta tadi, karena rasa peduli, wah ini pohon nih, makhluk hidup kayak gitu kan harus kita tanam. Alhamdulillah akhirnya 1000 pohon itu bisa tertanam juga. Efek positif juga dirasakan di Saung Pani Isan. Warga pun saat ini selalu berinisiatif untuk mempercantik Saung Pani Isan agar menjadi titik kumpul dan tempat berdiskusi. Di Bangsa Suci hingga saat ini telah berhasil menarik lebih dari 35.000 pengunjung. Bukan sekedar untuk menyusuri Sungai Cisadane, namun untuk berwisata edukasi. Dari program di Bangsa Suci ini kan ada pelatihan untuk penggunaan barang bekas menjadi barang jadi lagi, terus ada lagi pelatihan sosialisasi untuk mengolah sampah seperti itu. Menyusuri sungai, bermain flying fox, dan papan panjat tebing menjadi salah satu cara menyegarkan diri. Meskipun wahana-wahana pemacu adrenalin ini terlihat hanya untuk orang dewasa, namun anak-anak pun dapat menikmatinya. Wahana-wahana ini ada di Saung Bank Sampah Sungai Cisadane atau Bangsa Suci. Untuk bisa menikmati wahana-wahana di Saung Bangsa Suci tidak perlu mahal. Cukup membawa sampah botol plastik untuk digunakan sebagai tiket masuk. Seperti yang dilakukan siswa-siswa SD Negeri 3 Karawaci. Sehingga kesininya siapapun yang datang ke Bangsa Suci kami sarankan agar dia ya mungkin membawa botol bekas air mineral gitu kan, kemasan air mineral atau gelas bekas kemasan air mineral atau plastik lainnya sebagai bukti bahwa yang datang ke Bangsa Suci juga punya kepedulian sama gitu kan. Jadi auranya sama dengan kami di sini, punya rasa cinta, punya rasa kepedulian terhadap Sungai Cisadane. Syukur-syukur ada komunitas juga yang aku mau bawa pohon, ya bawa pohon kayak gitu kan. Tapi gimana nanti ngerawatnya? Kita bareng-bareng ya ngerawatnya.
Alia. Botol-botol bekas ataupun sampah-sampah yang masih layak guna dan memiliki nilai ekonomis dapat didaur ulang di Saung Bangsa Suci. Salah satunya menjadi celengan. Proses daur ulang ini menjadi wahana edukasi Saung Bangsa Suci. Kalau untuk program peduli lingkungan ini sangat cocok ya Kak ya, sudah sangat cocok sekali gitu. Untuk alasannya karena dari program di Bangsa Suci ini kan ada pelatihan untuk penggunaan barang bekas menjadi barang jadi lagi, terus ada lagi pelatihan sosialisasi untuk mengolah sampah. Jadi posisinya langsung naik aja. Kalau umpamanya mau turun megangin ini tangan dua-duanya. Murid-murid pun tampak antusias dan senang mengikuti kelas edukasi. Terlihat dari keterlibatan mereka dalam melukis celengan bambu, bermain flying fox, dan wahana permainan lainnya. Senang. Seru gitu. Baik karena apa sih? Supaya kayak mengurangi sampah-sampah di jalan. Beragam wahana dan fasilitas publik ini dibangun juga sebagai bentuk wisata edukasi. Pesan-pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan diselipkan di antara permainan. Cara ini dianggap efektif untuk disampaikan kepada anak-anak generasi penerus. Sehingga kelestarian lingkungan dan Sungai Cisadane akan terus terjaga hingga di masa depan. Sejak berdiri tahun 2012, pengunjung Saung Bangsa Suci pun semakin banyak. Lebih dari 35.000 orang mengunjungi Saung Bangsa Suci hanya untuk sekedar menikmati udara pinggir sungai, berkumpul di kafe, hingga melakukan penelitian. Angka itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Semua demi program pelestarian lingkungan berjalan secara berkelanjutan. Kalau setiap individu yang ada di Republik ini, bahkan di dunia, memiliki rasa cinta terhadap lingkungannya, saya yakin persoalan-persoalan yang terkait dengan perusakan lingkungan, terkait dengan sampah, terkait dengan segala macam item yang ada di environmental itu bisa terselesaikan. Dengan modal nekat dan cinta terhadap lingkungan, mengantarkan Uyus Setia Bakti pada keberhasilan mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku cinta lingkungan setidaknya sudah dilakukan masyarakat Panangguhan Barat, Kota Tangerang. Sampah-sampah plastik dikumpulkan dan menjadikan masyarakat sebagai nasabah Bangsa Suci. Sampah bisa diantarkan langsung atau melalui sistem penjemputan. Uyus pun berharap masyarakat yang tinggal di bantaran Cisadane dapat menjaga rasa cintanya untuk Sungai Cisadane. Harapan kami bagaimana cinta ini terus tumbuh, cinta ini berkembang,
rasa cinta ini bisa menjadi virus, bahkan lebih dahsyat dari virus corona. Kayak gitu kan. Ini rasa cinta. Kalau setiap individu yang ada di republik ini, bahkan di dunia, memiliki rasa cinta terhadap lingkungannya, saya yakin persoalan-persoalan yang terkait dengan perusakan lingkungan, terkait dengan sampah, terkait dengan segala macam item yang ada di environmental itu bisa terselesaikan. Karena kita memang butuh cinta, dan semua makhluk juga butuh cinta. Rojudin yang juga terinspirasi dari perjuangan Uyus dalam mendirikan Saung Bangsa Suci. Apa yang dilakukannya kini mulai memetik hasil. Buah dari kesabarannya merintis Saung Pani Isan. Tidak jauh berbeda dengan Uyus, Rojudin dan Jebong pun ingin Sungai Cisadane dapat bersih kembali. Dimulai dari rasa tanggung jawab yang tumbuh di masyarakat. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk membuang sampah di Sungai Cisadane. Kembali dari zaman dulu, karena ikannya kelihatan, ya, itu harapan saya. Walaupun itu diangan-angan gak mungkin, tapi itu akan berusaha gimana kali itu bersih gitu kan. Makanya kan Cipakan sampai ke sono, saya udah izin 2000 meter, akan ditata dulu ini kalau udah bersih, gak mungkin orang lewat terus buang sampah kan gitu kan. Bersihin dulu bantarannya, gitu kan, untuk buang sampah di ini mikir 2 kali gitu kan. Harapan saya tuh biar lebih sehat gitu, biar lebih indah lagi dipandangnya gitu kan. Jangan sampai kita tuh ke depannya anak cucu kita juga nggak bisa menikmati kali seperti kali yang lain lah gitu. Terus ya nggak bisa menyebabkan banjir segala macam gitu. Perjuangan bertahun-tahun yang dilakukan Uyus, Rojudin, dan rekan-rekannya kini berbuah manis. Perlahan tapi pasti, bantaran Sungai Cisadane kini menjadi lebih rapi. Tidak ada sampah di aliran sungai yang mengakibatkan bau tak sedap, yang membuat tidak nyaman. Membuat peradaban masyarakat Sungai Cisadane kini menjadi lebih beradab. Bangsa Suci, ikhlas!